Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falah, saya dari kelas Ekonomi Syariah, kelas E dan semester 5. Dan saya di sini membuat video untuk menyelesaikan tugas dari pasar modal syariah. Untuk mempresentasikan dari jurnal yang saya buat yang berjudul Analisis Transaksi Saham Syariah. Oke. Yang pertama, pilih perusahaan sekuritas, dan yang kedua, hal yang perlu dipersiapkan yaitu KTP, yang kedua buku tabungan dan MPWP materai, yang ketiga dana setoran awal, dan yang keempat membuka rekening efek syariah. Lalu siapkan dokumen pribadi, pilih sekuritas, dan tiga, isi formulir, dan yang keempat setor deposit awal. Oke, selanjutnya rekening efek syariah. Yang kedua, rekening dana syariah, dan yang ketiga, rekening tabungan syariah. Lalu selanjutnya syariah online trading system atau bisa disingkat SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah pasar modal. Dan syariah online trading system atau SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham syariah. Lalu dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, fitur utama SOTS sebagai berikut. Yang pertama, hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Yang kedua, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai. Dan yang ketiga, tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki. Dan yang keempat, laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal. Pada saat investor melakukan transaksi saham syariah, baik jual maupun beli, maka sebelum transaksi tersebut dilanjutkan ke sistem perdagangan BEI. Investor harus melakukan order pada saat ini, atau investor melakukan transaksi saham syariah. Lalu pertanyaan apa saja sih yang dimaksud order transaksi saham syariah ini? Yaitu order saham syariah, perintah investor untuk penawaran jual beli saham syariah. Karena masih tahap penawaran, maka order transaksi tidak sama dengan transaksi karena belum menunjukkan terjadinya jual beli saham syariah. Order transaksi adalah seperti pembeli dan penjual sedang melakukan tawar-menawar harga jual barang ya. Pada saat masing-masing melakukan tawar-menawar jual barang tersebut, transaksi jual barang syariah, apabila tidak sepakat dengan harga yang ditentukan oleh mereka, pembeli menyerahkan uang kepada penjual sebesar harga barang yang disepakati, dan penjual menyerahkan barang yang ditransaksikan kepada pembeli. Order transaksi terdiri atas order transaksi jual dan order transaksi beli. Order transaksi jual adalah perintah investor untuk menawarkan saham syariah yang akan dijual pada harga tertentu. Harga yang dimasukkan pada saat order atau harga biasanya lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dan investor yang melakukan order jual disebut investor jual. Order transaksi beli atau order beli adalah perintah investor untuk mengajukan penawaran beli saham syariah pada harga pasar. Dan order transaksi beli dilakukan oleh investor beli. Seorang investor syariah menjadi investor beli maupun investor jual beli sepanjang mempunyai saham syariah untuk dijual dan mempunyai dana yang cukup untuk membeli. Pasar reguler BEI terdiri atas 2 sesi waktu perdagangan. Sesi pertama dimulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 siang, kecuali hari Jumat. Tutup lebih cepat, ya mungkin 30 menit lah. Sesi kedua dimulai dari pukul 13.30 sampai dengan 15.50, kecuali hari Jumat, buka lebih lambat 30 menit. Hari terjadinya transaksi saham syariah di BEI disebut hari perdagangan atau bahasa Inggrisnya trading day. Waktu terjadinya transaksi disebut jam perdagangan trading hours. Ya, trading per jam gitu.
Ya mungkin pada dasarnya hari perdagangan sama dengan hari kalender. Apabila hari libur maka tidak ada perdagangan di BAI pada hari tersebut. Namun hari perdagangan juga mengikuti jadwal killing di bank. Nah, kadang terjadi hari kalender tidak libur, tapi perdagangan hari libur tidak menyelenggarakan kiring. Kenapa hari perdagangan mengikuti jadwal kiring BI? Karena semua pemindah bukan dana hasil transaksi saham syariah di pasar modal dilakukan melalui perbankan. Nah, selain itu juga ada transaksi sesi tambahan yang sesuai dengan perdagangan kedua yang disebut dengan sesi pra penutupan atau pre-closing bahasa Inggrisnya, dan sesi pasca penutup. Tujuan dari sesi penutupan ini dan pasca penutup adalah untuk membentuk harga penutupan saham yang lebih mencermin harga sebenarnya. Harga yang terjadi di sesi pasca penutupan menjadi harga penutupan closing pada hari tersebut. Analisis fundamental mempelajari indikator yang mempengaruhi nilai intrinsik saham, fokus pada laporan keuangan, kondisi industri perekonomian nasional. Analisis fundamental dapat dilakukan dengan pendekatan top-down dan memperlihatkan taksonomi analisis. Lalu analisis teknikal. Analisis teknikal bermanfaat untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham di waktu lampau. Analisis teknikal dapat dilakukan untuk saham satu perusahaan atau kondisi secara keseluruhan dengan menggunakan grafik atau indikator teknis. Lalu resiko dari investasi syariah. Yang pertama, kehilangan modal. Yang kedua, imbal hasil tidak pasti. Dan yang ketiga, sulit menjual produk investasi. Yang keempat, tidak saham produk investasi. Yang kelima, tidak kenal perusahaan yang diinvestasikan. Dan yang keenam, khawatir nilai tukar turun. Lalu mitigasi resiko investasi saham syariah. Yang pertama, diverifikasi. Yang kedua, tahu waktu jual dan beli. Dan yang ketiga, update berita ekonomi dan finansial. Yang keempat itu prioritas investasi jangka panjang terakhir. Nah, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih semuanya yang mungkin sudah menonton saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.